Adapun kesyirikan menurut mereka adalah engkau meyakini bahwa ada satu zat yang menciptakan selain Allah atau memberi rizki selain Allah. Maka kita katakan, ini bukanlah ucapan Abu Jahal dan Abu Lahab, padahal mereka itu musyrik. Mereka tidak mengatakan bahwa ada zat yang mencipta selain Allah dan memberi rizki selain Allah. Bahkan mereka mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Kaidah kedua, bahwa mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Dan orang-orang yang menjadikan selain Dia sebagai wali-wali mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Kaidah kedua, bahwa orang-orang musyrik yang Allah telah namai mereka sebagai orang musyrik dan telah menghukumi mereka kekal di dalam neraka, ternyata mereka tidak menyekutukan Allah di dalam perkara rububiyah. Mereka menyekutukan Allah hanya di dalam perkara uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa sesungguhnya sesembahan mereka menciptakan dan memberi rizki bersama Allah. Mereka tidak pula mengatakan bahwa mereka dapat memberi manfaat, mendatangkan madarat, atau mengatur bersama Allah. Mereka hanya menjadikan sesembahan itu sebagai pemberi syafaat, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan mengenai mereka, yang artinya, dan mereka menyembah dari selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak dapat memberi manfaat. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Sesembahan yang tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak dapat memberi manfaat. Orang-orang musyrik itu mengakui hal ini, yaitu bahwa sesembahan itu tidak dapat memberi manfaat dan mendatangkan madarat. Orang-orang musyrik itu hanya menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, yakni perantara di sisi Allah untuk menyampaikan kebutuhan mereka yang orang-orang musyrik itu menyembelih untuk mereka bernazar kepada mereka. Bukan karena sesembahan itu menciptakan atau memberi rizki, memberi manfaat, atau mendatangkan madarat menurut keyakinan mereka. Akan tetapi, agar sesembahan itu menjadi perantara untuk mereka di sisi Allah dan memberi syafaat di sisi Allah. Inilah akidah orang-orang musyrik. Ketika engkau pada zaman ini mencoba mendebat pemuja kuburan, maka ia akan mengucapkan ucapan yang sama persis. Dia katakan, saya tahu bahwa wali atau orang soleh ini tidak dapat mendatangkan madarat atau manfaat. Namun ia adalah orang soleh dan saya mengharap syafaat darinya untukku di sisi Allah. Syafaat itu ada yang benar dan ada yang batil. Syafaat yang benar adalah yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama, syafaat itu dengan izin Allah. Yang kedua, orang yang disyafaati termasuk dari orang yang bertauhid, yaitu termasuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat
kecuali untuk orang-orang yang diridhoinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Mereka adalah orang bertauhid yang jatuh dalam kemaksiatan. Adapun orang-orang kafir dan musyrik, maka syafaat para pemberi syafaat tidak dapat memberi manfaat kepada mereka. Orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang pun teman dan tidak pula pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran Surat Ghafir ayat 18. Mereka itu telah mendengar syafaat namun tidak mengerti maknanya. Dan mereka berangkat mencari syafaat itu dari sesembahan mereka tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mencari syafaat untuk orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang yang syafaat itu tidak bermanfaat untuknya. Maka mereka itu tidak mengetahui makna syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Dalil bahwa tujuan mereka untuk mendapatkan syafaat adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka menyembah dari selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak dapat memberi manfaat. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan syariat. Adapun syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, sebelum datang suatu hari yang saat itu tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan, tidak mutlak begitu saja.